Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, dalam perjumpaannya Maiso Jenar ke Bukanigoro dengan Ki Paniling dan Ki Darbo, Maiso Jenar dan ke Bukanigoro berusaha untuk memancing kemarahan Ki Darbo dan Ki Paniling agar melayani pertempuran di antara mereka. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Hati Maiso Jenar dan ke Bukanigoro tergetar mendengar kata-kata itu, apalagi ketika mereka melihat sikap Paniling dan Darbo yang tiba-tiba telah berubah. Sikapnya kemudian benar-benar meyakinkan bahwa kedua orang itu adalah orang-orang sakti yang jarang dicari bandingannya. Namun ke Bukanigoro adalah seorang sakti pula, seorang yang masih cukup muda untuk berkembang terus, namun yang telah melampaui kesaktian ayahnya sendiri, Ki Ageng Pengging Sepuh. Sedangkan Maiso Jenar telah menemukan inti ilmu perguruan Pengging. Apalagi mereka telah melakukan semuanya itu dengan sengaja memancing pertengkaran dan pertempuran dengan orang yang bernama Radite dan Darbo, murid terpercaya dari Pasingsingan Sepuh. Demikianlah kemudian ke Bukanigoro dan Maiso Jenar telah tegak pula. Dengan bentaan-bentaan marah, ke Bukanigoro berkata, Bagus, bagus. Begitulah seharusnya orang yang bernama Radite berkata, Aku Tumenggung Surojoyo, kepercayaan Sultan Demak, serta Adironggo Tojoyo pasti akan melakukan tugasnya dengan baik. Nah, keluarlah, biar aku renggut nama kebanggaanmu dengan usaha seorang laki-laki. Ke Bukanigoro tidak menunggu Paniling menjawab kata-katanya, cepat ia mendahului melangkah keluar pintu, diikuti oleh Maiso Jenar. Sementara itu Paniling menjadi ragu-ragu pula ketika dilihatnya kedua tamunya lenyap di balik pintu, terjun ke dalam gelapnya malam. Sekali lagi tangannya menekan dadanya untuk mencoba mencari kembali pikirannya yang bening. Namun akhirnya ketika dilihatnya Darbo telah meloncat pula keluar pintu, dengan ragu ia pun keluar. Di luar ia melihat Kanigoro telah bersiap, bahkan demikian ia melangkah keluar. Terdengarlah ke Bukanigoro berteriak, Hati-hatilah, orang yang bernama Radite. Aku datang untuk membunuhmu. Demikian suara itu lenyap di telan angin malam. Nampaklah tubuh Kanigoro dengan garangnya melayang menyerang Ki Paniling. Paniling yang sebenarnya bernama Radite terkejut sekali mendapat serangan yang demikian tiba-tiba, cepat dan luar biasa kuatnya. Dengan demikian dapat mengukur betapa sakti lawannya. Dalam pada itu timbul pula pertanyaan dalam dirinya tentang orang yang mengaku bernama Tumenggung Surojoyo. Tetapi ia sempat banyak berpikir lawannya bergerak demikian cepat dan berbahaya. Karena itu ia pun segera harus melayaninya. Maka segera terjadilah perkelahian yang dahsyat, perkelahian antara dua orang sakti yang sukar dicari bandingnya. Dalam pada itu segera terasa oleh ke Bukanigoro bahwa Radite benar-benar seorang yang benar sakti, seorang yang telah mencapai tingkatan yang sangat tinggi dalam meresapi ilmunya. Meskipun orang tua itu tidak nampak terlalu banyak bergerak, namun setiap geraknya mengandung unsur yang sangat berbahaya. Sebaliknya setelah mereka bertempur beberapa saat, Radite pun menjadi heran atas lawannya yang masih muda, dalam usia yang baru menjelang pertengahan abad, telah memiliki ilmu yang sedemikian sempurna. Bahkan kadang-kadang sangat membingungkan.
Apalagi ketika Radite melihat beberapa unsur gerak yang dikenalnya dengan baik. Unsur-unsur gerak dari sahabatnya almarhum Ki Ageng Pengging Sepuh. Meskipun dalam beberapa hal telah banyak mengalami perubahan, namun unsur-unsur pokok masih jelas sebagaimana pernah dilihatnya dahulu. Demikianlah kemudian pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Dua orang sakti yang dengan ilmu-ilmunya sedang berjuang untuk menguasai lawannya. Karena Kanigoro masih belum berkenalan sebelumnya, maka ia dapat bertempur dengan baik tanpa segan-segan. Dan karena itu pula pertempuran itu pun menjadi seru sekali. Darbo dan Maiso Jenar melihat pertempuran itu dengan kagumnya. Bahkan Darbo pun akhirnya melihat pula persamaan antara orang yang menamakan dirinya Tumenggung Surojoyo itu dengan Ki Ageng Pengging Sepuh. Karena itu ia bertanya dalam otaknya, siapakah orang itu dan apakah hubungannya dengan Ki Ageng Pengging Sepuh serta Maiso Jenar. Tapi di samping itu ia menjadi sangat heran bahwa Maiso Jenar berkeras hati menyangka bahwa keris-keris pusaka Demak berada di tempat mereka. Bahkan akhirnya Darbo menyangka bahwa orang itu pasti mempunyai garis keturunan ilmu dengan Maiso Jenar, dan orang itu sengaja diajaknya untuk mencari Kyai Nogososro dan Kyai Sabu Inten. Dalam pada itu Maiso Jenar tidak mau untuk menjadi penonton saja. Ia pun harus ikut dalam persoalan yang diharapkan akan memecahkan beberapa persoalan yang penting dalam hidupnya dan masa depannya. Karena itu ketika Darbo sedang asik memperhatikan pertempuran antara Radite dan Kebu Kanigoro, berteriaklah Maiso Jenar, "Paman Anggoro!" Karena Paman Anggoro ikut pula dalam usaha menyembunyikan pusaka-pusaka istana itu, maka Paman pun harus menerima hukumannya. Anggoro yang sehari-hari menamakan dirinya Darbo terkejut. Apakah yang dikehendaki Maiso Jenar? Dan ketika ia melihat Maiso Jenar bersiap untuk menyerangnya, ia menjadi bertambah heran. Beberapa tahun yang lalu ia pernah bertemu dengan orang itu. Ilmunya tak lebih dari tingkatan seorang murid dibandingkan dengan ilmunya. Meskipun Anggoro tak pernah merendahkan orang lain, namun terhadap Maiso Jenar tidaklah sewajarnya kalau ia terpaksa bertempur. Karena itu Darbo pun menjawab, "Anggir Maiso Jenar, biarlah Pamanmu Radite mempertahankan nama baiknya sekaligus namaku. Sebaiknya kita tidak usah ikut serta dalam perselisihan ini. Meskipun barangkali kau juga mengemban tugas sebagai seorang prajurit seperti Tumenggung Surojoyo itu pula, Maiso Jenar. Namun biarlah pertempuran mereka itu yang menentukan nasib. Kalau Kakang Radite binasa karena benar-benar berdosa terhadap negara, biarlah nanti kau binasakan pula. Tapi kalau ternyata Kakang Radite tidak bersalah, aku harap kau menerima pula kenyataan itu. Dan untuk seterusnya kau tidak lagi menganggap kami menyembunyikan pusaka-pusaka itu." Mendengar jawaban Anggoro, Maiso Jenar menjadi ragu. Tapi ketika ia melihat pertempuran antara Kebu Kanigoro dan Radite menjadi bertambah seru dan berbahaya, ia tidak mau tinggal diam. Dengan ikut sertanya dalam pertempuran itu, ia mengharap segala sesuatunya akan menjadi jelas pula. Apakah ia telah menempuh jalan yang benar atau tidak? Karena itu sekali lagi ia berteriak, "Paman Anggoro, terserahlah kepadamu, tapi Ronggoto Joyo wajib melakukan kewajibannya." Selesai dengan kata-katanya, segera Maiso Jenar meloncat dan langsung menyerang dada Anggoro dengan kecepatan luar biasa. Melihat serangan Maiso Jenar, Anggoro mau tidak mau secara naluriah terpaksa meloncat mengelak. Benarnya Anggoro masih ingin memperingatkan Maiso Jenar, tapi demikian Maiso Jenar gagal dengan serangan pertamanya. Langsung ia berputar dan meluncurkan kakinya ke arah lambung Anggoro dengan dahsyatnya. Serangan kedua ini benar-benar tidak disangka-sangka. Sedang Maiso Jenar pun bergerak dengan kecepatan penuh. Sebenarnya maksudnya hanya untuk meyakinkan Anggoro bahwa dalam tingkatannya yang sekarang,
Ia telah cukup dewasa untuk bertempur melawannya. Tetapi tanpa disengaja, serangannya itu benar-benar telah membahayakan lawannya. Sehingga ia menjadi terkejut sendiri ketika melihat Anggoro benar-benar tidak sempat menghindar. Anggoro yang tidak menduga sebelumnya bahwa Maisojenar mampu bergerak cepat itu benar-benar telah kehilangan kesempatan untuk menghindar. Karena itu segera ia menekuk kakinya sedikit direndahkan sambil melindungi lambungnya dengan sikunya untuk menangkis serangan Maisojenar. Dengan demikian maka terjadilah benturan yang sengit antara kaki Maisojenar dengan siku Anggoro. Akibatnya mengejutkan, bahkan tidak diduga-duga oleh Maisojenar dan juga oleh Anggoro. Dalam benturan yang terjadi, Anggoro dan Maisojenar masing-masing terdorong surut. Bagi Maisojenar yang sejak semula mengagumi kesaktian kedua tokoh murid Pasingsingan itu, menjadi heran bahwa kekuatan yang ada pada dirinya setelah ia bekerja keras untuk menemukan intisari dari ilmunya dapat mengimbangi kekuatan Anggoro. Sedangkan Anggoro menjadi heran dan bertanya-tanya dalam hati, siapakah yang telah mengubah Maisojenar dalam waktu terakhir ini menjadi seorang yang demikian kuatnya. Tapi karena itulah maka akhirnya Anggoro menjadi sadar bahwa Maisojenar benar-benar telah memiliki bekal untuk melakukan tugasnya. Dengan demikian Anggoro kemudian benar-benar telah bersiap menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Saat kemudian kembali Maisojenar menyerang dengan cepatnya. Tapi kali ini Anggoro telah dapat mengetahui bahwa Maisojenar sekarang bukanlah Maisojenar beberapa tahun lalu, ketika bersama-sama dengan Mantingan, Wirorogo, Gajah Alit, dan Paningron bertempur melawan Simorudro tua dari Lodaya dan Pasingsingan. Ketika itu Maisojenar berlima tidak lebih daripada 5 ekor tikus melawan 2 ekor kucing yang ganas. Tapi tikus itu kini telah berubah tidak saja sebagai seekor kucing yang ganas, namun benar-benar telah berubah menjadi seekor harimau yang garang. Karena itulah maka Anggoro pun menyambut serangan Maisojenar dengan penuh kewaspadaan. Kewaspadaan seorang sakti yang mempunyai perbendaharaan pengalaman seluas lautan. Demikianlah di ujung pedukuhan kecil yang sepi itu terjadi 2 lingkaran pertempuran yang sengit. 2 pasang orang-orang sakti, namun karena kepercayaan mereka pada diri sendiri serta sifat-sifat kejantanan yang mereka miliki, maka pertempuran itu tidak banyak menimbulkan keributan. Masing-masing bertempur dengan berdiam diri. Hidup atau mati mereka sepenuhnya mereka percayakan kepada. Tetapi pertempuran itu sendiri merupakan pertempuran yang dahsyat tiada taranya. Kebu Kanigoro memiliki ketangguhan seperti seekor banteng yang kuat tiada taranya. Pasang kakinya yang kokoh telah membawakan tubuhnya pada keadaan-keadaan yang menguntungkan. Kadang-kadang kedua kaki itu nampak seolah-olah tertancap dalam-dalam, membenam di tanah tempatnya berpijak, seperti batu karang yang kokoh kuat berdiri dengan tegaknya. Namun kemudian kakinya itu pula dapat berlompatan dengan lincah dan kecepatan yang mengagumkan. Baliknya Radite mempunyai keistimewaan yang sukar ada bandingnya. Meskipun kadang-kadang seakan-akan ia hanya bergeser setapak demi setapak, namun kadang-kadang seakan-akan kakinya tidak berpijak di atas tanah. Dengan tangan yang mengembang, ia berlompatan ke sana kemari seperti seekor Garuda yang dengan garangnya bertempur mati-matian mempertahankan serangannya. Di tempat lain nampak Maisojenar dengan gigihnya bertempur melawan Anggoro, murid Pasingsingan yang termuda. Namun murid termuda ini pun memiliki ilmu yang luar biasa tingginya. Sebagai seekor naga yang bersayap, ia menyerang Maisojenar dari segala jurusan, menyambar-nyambar dengan dahsyatnya. Tangan dan kakinya seolah-olah telah berubah menjadi sayap menyebar angin maut. Namun Maisojenar adalah seorang yang luar biasa pula.
dengan mesu diri serta meraga sukma tanpa seorang penuntun. Langsung ia berhasil menemukan intisari dari ilmu perguruan pengging. Ditambah dengan kecerdasan otaknya yang cemerlang seperti bintang di langit, serta usahanya untuk menyesuaikan diri dengan alam telah menjadikan ilmu dari perguruan pengging itu suatu ilmu yang tiada bandingnya. Dengan demikian maka ia pun telah berusaha secermat-cermatnya menyesuaikan diri untuk melawan Anggoro yang bertempur sebagai seekor naga bersayap. Demikianlah Maesa Jenar berusaha pula untuk dapat mengimbangi lawannya sebagai seekor burung Raja Walia berjuang dengan dahsyatnya. Tangannya yang hanya sepasang itu seolah-olah berubah menjadi puluhan bahkan ratusan pasang sayap yang mengibas-ngibas bersama, menimbulkan desir angin yang menderu-deru di samping kaki-kakinya yang menyambar-nyambar ke segenap bagian tubuh lawannya. Ternyata ketika pertempuran itu telah berlangsung beberapa lama, kekuatan mereka nampak berimbang. Kebu Kanigoro benar-benar dapat mengimbangi kesaktian murid Pasingsingan yang pernah mendapat kepercayaan untuk mempergunakan topeng yang terkenal sebagai wajah Pasingsingan, pernah memiliki pula jubah abu-abu serta kek kelabang sayuto, beserta sebuah pisau belati panjang kuning gemerlapan yang bernama Kiai Suluh. Radite bukan seorang yang sombong yang menganggap kesaktiannya tanpa tanding, namun terhadap orang ini yang menamakan diri Tumenggung Surojoyo, ia menjadi heran ilmu orang itu pasti bersumber pada ilmu keturunan dengan sahabatnya Pengging Sepuh. Namun ia menjadi heran bahwa orang itu benar-benar dapat menguasainya dengan baik, bahkan memiliki perkembangan yang mengagumkan. Menurut pengertiannya, Ki Ageng Pengging Sepuh hanya mempunyai seorang murid yang bernama Maesa Jenar dan bergelar Ronggo Tojoyo. Dalam pada itu, keheranannya dalam pengamatannya yang hanya sepintas tidak segera dapat menguasai Maesa Jenar yang menyerangnya. Bahkan dalam beberapa lama pertempuran mereka masih tetap dalam keadaan seimbang. Tapi justru karena itulah maka akhirnya mereka benar-benar telah mengerahkan segenap tenaga serta kemampuan mereka. Pertempuran itu benar-benar telah menjadi semakin seru dan dahsyat. Bahkan yang nampak kemudian hanyalah bayangan-bayangan hitam di dalam gelapnya malam, yang berlompat-lompatan, berputar-putar semakin lama semakin cepat, yang akhirnya menjadi seolah-olah dua pasang Wisnu dalam bentuknya yang hitam cemani, menari-nari dengan lincahnya, mengungkapkan sebuah tarian maut yang mengerikan. Sementara itu malam menjadi semakin dalam. Orang-orang di pedukuhan kecil yang sepi itu yang mula-mula mengintip dari balik pintu-pintu mereka, ketika mereka tidak mendengar apapun lagi, maka mereka sama sekali tidak merasa tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang dua orang berkuda yang menyusur jalan-jalan sempit di padepokan mereka. Mereka hanya mengira bahwa kedua orang itu adalah perantau-perantau yang memasuki mulut lorong dari satu arah dan keluar dari mulut lorong di arah yang lain. Mereka berhenti di ujung padepokan mereka dan kemudian bertempur mati-matian dengan orang cikal bakal pedukuhan itu. Kalau saja mereka mengetahui hal itu, apapun yang terjadi pastilah mereka akan membantunya. Namun kalau mereka sempat menyaksikan pertempuran itu, mereka akan menjadi keheran-heranan bahwa orang-orang yang setiap hari mereka panggil Ki Paniling dan Ki Tarbo, yang hanya mereka kenal sebagai seorang petani yang rajin, mampu bertempur demikian dahsyatnya, bahkan pasti di luar kemampuan pengamatan mereka, atau malah mereka akan jatuh pingsan karenanya. Demikianlah pertempuran itu masih belum nampak akan berakhir. Masing-masing sudah berjuang dengan sepenuh tenaga, namun seolah-olah mereka bertempur melawan hantu yang tak dapat disentuhnya. Dalam saat-saat yang demikian itulah terlintas di dalam otak masing-masing suatu cara penyelesaian yang lebih cepat. Sudah pasti mereka mengerti bahwa setiap orang sakti memiliki ilmu-ilmu simpanan yang tak akan dipergunakan
dalam sembarang waktu. Bagi Kebu Kanigoro dan Maiso Jenar, dalam hal yang demikian tidaklah sewajarnya mempergunakan ilmu-ilmu pamungkas mereka. Baliknya Radite dan Anggoro pun tak terlintas di dalam otak mereka untuk mengakhiri pertempuran dengan ilmu terakhir